Oke, selamat datang di Vodcom Podcast. Jadi pada kesempatan kali ini aku bukan sendirian ya. Jadi ditemani sama salah satu orang yang cukup berpengaruh dalam salah satu topik yang cukup kontroversial pada saat ini, yaitu tentang pengumpulan PKM. Jadi tidak kedatangan tamu dari Riau itu, datang dari jauh-jauh cuma buat ngisi acara ini dulu. Jadi kita sambut Raden selaku Ketua UKM PKM Unixa. Silakan Den. Gimana kabarnya? Kabarnya baik-baik. Oke, kira-kira untuk saat ini apa aja sih kesibukannya itu? Sebenarnya kalau bicara kesibukan banyak ya, tapi akhir-akhir ini ya sibuk ngapa-ngapain. Sibuk ngapa-ngapain? Paling ya kuliah, terus ngurusin PKM lah gitu. Iya, ngurusin PKM soalnya, wis cukup ribet gitu. Ya, karena sistemnya juga ya lumayan dadakan lah. Lumayan dadakan ya. Tapi sebelumnya aku ucapin terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk datang pada kesempatan kali ini. Ya, karena ya kita sama-sama beruntung lah gitu kalau dari kalian kan bisa meluruskan ya, saya juga bisa meluruskan biar kita nggak beda pikiran lah. Iya, benar sekali. Jadi memang tujuannya kita nyelenggarain podcast ini adalah untuk memberikan pengertian atau meluruskan pemahaman-pemahaman tentang pengumpulan PKM itu sendiri ya gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pada channel ini ya. Oke, lanjut. Jadi sebelumnya dari pihak Porkom sendiri sudah memberikan memberikan kesempatan bagi setiap mahasiswa untuk bertanya gitu. Jadi kami telah mengumpulkan list pertanyaan sebelumnya gitu ya. Jadi untuk sekarang kita minta tolong ke Raden gitu selaku mungkin panitia yang mungkin lebih dekat dengan pihak kemahasiswaan selaku penyelenggara agar memberikan pemahaman kepada mahasiswa KIPKA ataupun bidik misi gitu. Karena jujur aja mungkin target dari podcast kali ini adalah mahasiswa KIPKA dan bidik misi gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya itu kembali lagi sebelumnya aku mau memberikan sedikit disclaimer gitu kepada teman-teman semuanya. Jadi untuk kalian sebenarnya dari pihak Porkom sendiri itu tidak memberikan maksudnya tidak menyuruh kalian untuk membuat PKM gitu. Jadi yang menyuruh kalian untuk membuat PKM itu adalah dari kemahasiswaan Unixa gitu. Lebih tepatnya Pak WR3. Jadi mahasiswa KIPKA dan bidik misi itu diwajibkan untuk menyusun proposal PKM gitu. Jadi Porkom cuma meneruskan aja itu. Jadi kalian untuk masalah penyelenggaranya bertanya tentang apapun terkait mekanismenya mungkin ya. Jadi kalian bisa tanyakan langsung ke pihak penyelenggaranya gitu. Ya, itu aja disclaimer-nya. Biar nanti kalian nggak linglung-linglung sendiri gitu loh. Nggak nanya lagi ke koordinator fakultas tentang hal ini gitu. Jadi mungkin langsung kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaannya aja ya. Sudah siap Dan? Siap. Sudah siap, oke. Jadi untuk pertanyaan pertama gitu. Jadi aku langsung bacain aja ya. Boleh. Oke. Jadi pertanyaan pertama. Sistematika pendataan kelompok bagaimana? Karena di setiap fakultas minta data mahasiswa, sedangkan di setiap kelompok berasal dari fakultas yang berbeda. Apakah cukup satu orang yang mendata di fakultas mereka atau setiap anggota mendata kembali di fakultas masing-masing gitu? Jadi memang agak bingung nih mahasiswa-mahasiswanya gitu. Soalnya kan yang mendata itu per fakultasnya gitu ya. Nah, makanya mereka kan ada yang kelompoknya mungkin di luar fakultas. Makanya bingung nih kita gimana nih kayak gitu ya. Dan kira-kira gimana kan? Mungkin berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya, yang mendaftarkan PKM-nya itu biasanya ketua dari PKM-nya itu. Jadi ketuanya mendaftarkan di fakultasnya. Ya. Nanti kan datanya itu pasti dijadiin satu lah, nggak mungkin di masing-masing fakultas independen untuk mendata gitu. Nanti bakalan dijadiin satu di kemahasiswaan gitu. Nanti datanya itu bakalan valid kok. Nanti yang anggota di luar fakultas ketuanya itu tetap bakalan terdata karena bukan hanya dari fakultas masing-masing aja yang mendata. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, biar ketua dari PKM-nya aja yang mengumpulkan di fakultasnya begitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi yang mengumpulkan itu adalah ketuanya. Jadi kalian yang mungkin jadi anggotanya itu nggak perlu khawatir gitu loh. Jadi nama kalian itu udah pasti terdata di sana gitu. Ya benar kan Den? Benar. Oke. Mungkin kita langsung ke next pertanyaan. Apakah jika dalam satu kelompok tidak ada cutting namun dengan prodi yang berbeda tetap diizinkan meskipun dalam skemanya sendiri sama yaitu ada leader dan anggotanya? Jadi mungkin pertanyaannya agak ribet juga nih ya. Jadi kalau aku bisa nyimpulin ini pertanyaannya kira-kira di kelompok PKM itu boleh nggak ada cuttingnya gitu? Kira-kira gimana Den? Jadi gini ya, dalam membuat PKM itu yang paling penting adalah pedoman atau panduan. Jadi tolong dibaca kembali panduannya, di sana udah tertera jelas harus ada minimal lintas disiplin atau beda angkatan gitu. Jadi diusahakan lah, nggak mungkin kalian
ya minimal punya kenalan satu cutting lah gitu, karena itu merupakan syarat penting, yaitu beda angkatan dan beda prodi lah begitu, lintas keilmuan. Jadi tolong diusahakan yang kedua itu, karena itu merupakan syarat penting dalam pengumpulan PKM nantinya. Ya saya rasa nggak susah-susah banget lah, sekalian kenalan sama cutting-cuttingnya lah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Sekalian tukaran nomor WA. Bisa. Iya. Siapa tahu nemu jodoh sana. Ya jadi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan dulu biar nanti dalam kelompok PKM-nya itu ada cutting-nya gitu. Jadi selain tujuannya untuk mengkombinasikan ide, setidaknya teman-teman juga ada yang membimbing gitulah. Iya. Kan bener kan? Ya biar ada yang membimbing. Ada yang lebih berpengalaman lah dari dalam timnya. Yang lebih berpengalaman dalam timnya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang tadi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah ini pertanyaannya mungkin udah masuk ke teknisnya nih. Oke. Ya, terkait pengumpulan PKM tahun 2021 ini, apakah dalam bentuk proposal langsung atau hanya draft dulu gitu? Dan batas tanggal pengumpulan itu untuk tahun sekarang itu bagaimana gitu? Jadi udah masuk ke teknisnya nih Dan. Ya gimana kira-kira Dan? Baik, jadi mungkin di sini saya nggak bisa menjawab secara pasti ya, karena yang punya sistemnya itu dari kemahasiswaan, tapi mereka dari kemahasiswaan sempat mengkoordinasi ke Pekim. Ini kira-kira sistemnya seperti ini, biar saya jelaskan ya, biar kalian nggak bingung. Jadi nanti kalian mengumpulkan PKM di tanggal 1 sampai 12 November itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menentukan dosen pembimbing kalian. Nah, jadi kalian mengumpulkan PKM nih. Terus dari kita, dari panitia bakalan melihat ide atau isi dari PKM kalian. Nanti dosen pembimbing yang cocok untuk PKM kalian itu siapa sih gitu. Jadi tujuan utamanya di tanggal 1 sampai 12 November adalah itu, menentukan dosen pembimbing. Nah, jadi dari Pak Wayan Widiana sendiri, Pak WW menyatakan bahwa kalian boleh saja mengumpulkan dalam bentuk draft ataupun dalam bentuk PKM utuh. Namun dari Pekim sendiri membuat instruksi lah seperti itu, biar kalian nggak repot-repot lagi nanti setelah dapat dosen pembimbing baru buat PKM. Jadi kalian buat aja dulu PKM-nya secara utuh, baru nanti kalian dapat dosen pembimbing kan bisa langsung revisi gitu. Daripada kalian buat draft dulu, nanti setelah dapat dosen pembimbing baru kalian mulai buat PKM kan jadi ribet jadinya. Mending seperti yang disarankan oleh dari Pekim, kalian buat PKM-nya secara utuh, nanti setelah kalian kumpulkan kan kalian dapat dosen pembimbing nih, baru bisa revisian gitu. Jadi benar. Ya nggak repot lah, nggak 2 kali kerja jadinya gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi memang untuk tanggal 1 November sampai dengan 12 November itu kalian kumpulin aja dulu PKM secara utuhnya itu. Nanti biar dari panitia pelaksana yang bakalan nentuin siapa dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi untuk kalian yang mungkin nanya-nanya, kok gimana caranya nyari dosen pembimbing nih gitu, gimana mekanismenya itu? Ya kalian cukup kumpulin aja PKM-nya dulu, betul. Ya cukup kumpulin pada sistem. Mungkin yang mendata itu per fakultas kan ya? Iya nanti. Oh ya, mendata itu per fakultas, jadi cukup kumpulin PKM secara utuh di sana. Kemudian dari panitia pelaksana yang bakalan nyariin kalian dosen pembimbing gitu, biar cocok gitu kan, ada relationship-nya. Iya betul. Ya seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Semoga menjawab. Nah ini pertanyaannya sebentar dulu Dan, mau nyari dulu banyak nih ya. Oke. Nah ini Dan, hanya nyambung pertanyaan yang barusan ya, terkait dengan jadwalnya yang ditanya. Jadwal pengumpulan PKM mungkin dari tahap pengumpulannya kayak yang barusan itu tanggal 1 sampai 12 sampai dengan tahap akhirnya nih kali ya. Kira-kira dari Raden sendiri bisa nggak menjelaskan kapan sih sebenarnya alur pengumpulan PKM ini secara keseluruhannya gitu? Oke. Ya, secara keseluruhan aja, nggak apa-apa kok, nggak terlalu detail, yang penting keseluruhan gitu. Baik, jadi di sini saya akan mengklaim kembali seperti yang saya katakan tadi bahwa pelaksanaan tahun ini itu diambil alih langsung oleh kemahasiswaan. Jadi kemarin pihak kemahasiswaan menyatakan bahwa kita lebih baik terfokus kepada sesuatu yang di depan terlebih dahulu, baru nanti kita merancang untuk step yang selanjutnya. Jadi dari pihak Pekim sendiri nggak bisa memberikan kepada kalian teknis secara pastinya atau jadwal secara pasti, tapi yang bisa kami berikan adalah info-info ke depan yang bakalan kalian lakukan seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalian nggak terlalu harus tahu banget sih masalah langkah-langkah pengumpulannya, maksudnya sampai step terakhir, karena kami juga dari Pekim masih belum tahu gitu.
yang lebih tahu pastinya itu dari pihak panitia dari kemahasiswaan gitu. Dan mereka juga memberikan instruksi kepada Pekim bahwa kita lebih baik fokus kepada yang ada di depan saat ini aja. Jadi kan di depan ini kan pengumpulan tahap 1 tanggal 1 sampai 12. Jadi kita fokus ke sana aja dulu. Nanti untuk tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 yang selanjutnya itu nanti akan kita rancang setelah kita selesai melaksanakan satu kegiatan gitu. Benar sekali. Tapi ya seperti yang tahun-tahun sebelumnya, mungkin kalian bisa nanya ke kakak-kakak tingkatnya gimana sistem pengumpulan PKM di tahun-tahun sebelumnya. Itu kurang lebih sama lah, ada tahap 2, tahap 3 dan tahap 4 nanti. Itu pokoknya kita di tahun 2022 nanti kan ada panduan PKM yang terbaru nih, kalau nggak salah di bulan akhir Januari atau awal Februari. Jadi nanti kan tahap 4 kalau nggak salah kita bakalan menyesuaikan PKM kita ke panduan yang terbaru lagi. Menyesuaikan lagi nih ya. Jadi ya tahapnya hanya seputar memperbaiki administrasi dan ide dari kalian seperti itu. Jadi nggak usah pusing-pusing lah, yang penting kalian langkah saat ini yaitu membuat PKM. Baru nanti kalian bakal dapat dosen pembimbing, revisian, baru kalian kumpulkan PKM-nya. Nanti kita akan melalui beberapa tahap perevisian. Dan kalian nggak usah khawatir, ini nggak ada yang namanya tahap seleksi ya. Kita PKM-nya tuh nggak bakalan nggak lolos gitu, nggak ada. Karena tujuan kita ini adalah membangkitkan PKM yang ada di Indonesia. Jadi semua PKM kalian itu bakalan ditampung dan bakalan dibantu untuk perevisiannya atau memperbaiki agar PKM-nya layak lah untuk diupload. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita cukup berterima kasih juga nih kepada Pekim ya selaku panitia pelaksana dan juga pihak kemahasiswaan ya. Jadi nanti dia bisa mengoreksi ide-ide kita gitu biar jadi ide yang benar-benar jadi ide yang besar gitu. Ya, betul. Benar kan sekalian. Oke, jadi sekali lagi aku mungkin nyimpulin yang tadi dikatakan oleh Raden aja ya gitu. Jadi teman-teman, untuk sekarang fokusnya di tanggal 1 sampai 12 November dulu gitu. Jadi fokus buat PKM, kemudian kumpulkan PKM itu gitu. Itu aja dulu. Nah, untuk masalah info-info selanjutnya, jadi teman-teman tinggal stay lebih peka lagi terhadap informasi-informasi yang mungkin akan diberikan oleh baik dari Forkom selaku pembantunya mungkin ya bilangnya. Pembantu penyebar informasinya. Partnernya lah gitu. Ya, partner penyebar informasinya, dan juga nanti ada informasi resminya juga dari Pekim maupun pihak kemahasiswaan sendiri gitu betul. ya. Oke, mungkin sekiranya bisa menjawab. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan kelompoknya lagi nih, Dan. Ya. Apakah dalam pembuatan PKM harus ada cutting? Nah, lagi itu kan. Dan apakah cutting tersebut harus menerima keep atau bebas gitu? Oke, kita ada bisa dari jawab nih. Jadi mungkin tidak lanjut dari pertanyaan pertama tadi kan, harus ada cutting? Iya, harus ada cutting. Dan cuttingnya itu sebenarnya nggak harus loh dari bidik misi atau dari KIPKA. Kita boleh aja pakai cutting siapa saja. Yang penting yang pertama sesuai dengan PKM kita. Yang kedua ya kita bisalah berkoordinasi sama cuttingnya gitu. Jangan cuma numpang nama aja. Jangan numpang namanya aja. Nggak boleh. Juga buat PKM-nya ini satu kelompok tuh nggak harus KIPKA semua kok, atau nggak harus bidik misi semua. Satu kelompok itu kita boleh aja ngajak teman-teman yang mungkin udah berpengalaman di PKM tapi dia nggak bidik misi, itu boleh. Soalnya kita dari Pekim atau dari Forkom tuh nggak ada kayak dari bidik misi buat kelompok masing-masing gitu, nggak ada. Jadi ini biar kita nggak salah paham aja, jadi boleh aja kalian buat kelompok mau bidik misi bareng-bareng sama teman yang nggak bidik misi, boleh gitu. Jadi nggak ada persyaratan seperti itu. Cuman kalau cutting tetap harus ada dalam PKM-nya dan juga harus ada yang lintas prodi lah. Ya gitu ya teman-teman. Jadi tenang aja gitu. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi maupun mahasiswa bidik misi maupun mahasiswa biasa reguler gitu. Gak apa-apa. Jadi silakan, terserah kalian gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut aja langsung ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi ini pertanyaannya dari kawan-kawan 3 yang dari D3. Ya kawan-kawan BM ataupun KIPKA dari D3 gitu ya. Izin bertanya mewakili isi pikiran teman-teman D3. Kenapa D3 semester 5 diikutsertakan dalam pengajuan proposal PKM sedangkan S1 semester 7 tidak gitu. Jadi kira-kira gimana nih, Dan? Raden bisa gini gak? Sebenarnya ini berat sih pertanyaannya. Iya. Karena kan semester 5 di D3 sama semester 7 di S1 kan ya hampir sama lah ya, gitu. Hampir sama sibuk-sibuknya gitu semester akhir. Iya, semester sibuk. Tapi sebenarnya saya bukannya ingin pandai-pandaian atau gimana menjawabnya. Cuman seperti info yang saya dapatkan itu katanya semester 5 di D3 itu nggak terlalu berat, nggak lebih berat dari semester 7 di S1 lah. Oh gitu. Katanya sih gitu. Tapi aku nggak mau mengklaim secara langsung karena yang buat kebijakan ini sebenarnya bukan dari Pekim gitu, tapi kembali lagi ke dari mahasiswaan. Ya. Jadi ya saya minta maaf lah kepada teman-teman semester 5 D3 yang harus direpotkan untuk membuat PKM. Karena kalian juga sibuk di semester akhir kalian. Cuman ya mungkin kalian bisa ikut di PKM-nya teman kalian atau adik tingkatnya kalian gitu kan.
biar kalian nggak terlalu sibuk mengurus PKM-nya, mungkin nanti kalian bisa jadi anggota dalam PKM kalian, mungkin bisa mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu. Ya usahakanlah kalian jangan jadi ketua biar kalian nggak menyibukkan diri di 2 kegiatan sekaligus gitu. Cuman ya kalau saran dari saya, kalian harus tetap ikut buat PKM karena kebijakan dari kemahasiswanya seperti itu. Semangat. Ya semangat ya teman-teman D3. Jadi teman-teman buat aja PKM-nya gitu. Dan saran dari Raden. Jadi teman-teman bisa ikut di kelompok PKM dari mahasiswa yang mungkin S1 ya gitu. Biar nanti kalian bisa lebih santai gitu loh. Iya. Lebih santai, cuma ikutin alurnya aja gitu. Saya hanya bisa ngasih saran gitu, nggak bisa mengubah kebijakan dari kemahasiswaan. Ya, kembali lagi karena ini sudah menjadi kebijakan dari kemahasiswaan itu. Jadinya ya kita ikutin aja gitu. Mau gimana lagi itu. Soalnya kan gini ya, Unik saya sedang gencar-gencarnya mempromosikan PKM ini. Iya. Kita bahkan dari kemahasiswaan itu terfokus terhadap PKM untuk saat ini. Oh, terfokus pada PKM. Oh iya. Kan targetnya itu kalau nggak salah 450 PKM kan ya? Iya, karena kan maksimal dari Uniksa untuk ngupload di Simbel Mawa itu kan 450. Jadi 450. kita bakalan memaksimalkan 450-nya itu. Diupload semua gitu. Ya, mungkin itu jadi salah satu alasannya kenapa D3 juga diikutsertakan dalam pembuatan PKM ini ya. Jadi teman-teman, ya aku cuma bisa bilang semangat aja gitu loh. Semangat. Oke, mungkin sekiranya bisa menjawab ya teman-teman dari D3 yang di Indonesia loh. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk yang satu sebentar dulu Dan, nyari dulu. Soalnya pertanyaannya kurang lebih sama-sama aja. Iya, apa? Kayaknya mau nyari yang lebih berkrusial dulu. Nah, ini katanya Den. Mungkin tindak lanjut dari apa yang udah kita bahas sebelumnya nih ya, pertanyaannya. Mungkin terkait dengan kelompok atau anggota dari PKM itu sendiri lagi nih ke sana kan. Jadi dia bertanya, jika sudah diusahakan untuk mencari anggota yang mungkin cutting atau lintas jurusan gitu, dan pada kenyataannya tidak bisa gitu, kira-kira itu bagaimana? Apakah boleh atau bagaimana ya? Untuk cuma ngajak dari prodi yang sama maupun dari seangkatan yang sama gitu, kira-kira bagaimana Den? Jadi gini ya, kita yang di sini juga pernah jadi mahasiswa baru lah gitu. Kita juga pernah semester 1, semester 2 pernah. Ya, Jadi benar. ya kita udah melewati lah yang kalian sebutkan tadi, udah pernah kita lewati. Jadi kalian nggak usah merasa kayak nggak bisa, pesimis gitu. Pasti bisa. Mahasiswa Uniksa tuh ada ribuan loh. Nggak mungkin salah 1 atau 2 orang nggak bisa kalian ambil, atau kalian setidaknya carilah kontaknya gitu, terus chat kakaknya, chat dengan sopan. Kalau kalian ngechatnya, Kak mau ikut tim PKM ya, nggak mungkin dia langsung. Iya bener sih. Kan basa-basi dulu gitu kan. Kakak dari semester berapa, gitu, terus dari prodi apa, basa-basi lah gitu, biar setidaknya kakaknya memberikan minatnya sama PKM kalian lah gitu. Jangan kalau kayak gini kalian namanya pesimis gitu. Gimana untuk nyari cutting aja kalian susah, apalagi nanti revisian sama dosen gitu kan. Pasti kalian bakal lebih pesimis lagi. Jadi mending kalian optimis dulu, cari kakak tingkatnya ada ribuan lah mahasiswa di Uniksa. Mungkin kalian bisa nemuin 1 aja gitu. Iya sih, soalnya banyak nih mahasiswanya di Uniksa gitu. Cutting tuh lebih banyak mungkin dari kalian gitu. Iya. Jadi cukup ya pendekatan lah dikit-dikit itu. Siapa tahu kalau yang tadi nanti siapa tahu nemu jodoh di sana gitu. Ya benar kan? Benar. Raden gimana, udah dapet jodoh apa belum? Belum. Ya enggak apa sih. Sama kalau gitu. Oke, mungkin sekiranya bisa menjawab ya bagi teman-teman atau adik tingkat yang mungkin merasa belum dapat cutting atau belum dapat teman dari lintas jurusan gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman usahakan dulu gitu loh. Iya. Pasti kok dapat kok. Jangan pesimis lah. Gitu. Oh, janganlah terlalu pesimis itu loh. Cuma nyari gitu aja. Ya mungkin nanti bisa kenalan sama apa namanya, temennya gitu, teman-temannya gitu. Siapa tahu cutting kan. Ya oke, kita lanjut aja langsung ya. Nah ini mungkin ada pertanyaannya udah menyangkut Forkom dan juga PKM ini gitu. Iya. Apa tuh? Jadi terkait dengan program kampus yang membuat PKM juga, pembuatan PKM dari program kampus dengan pembuatan PKM dari Forkom, apakah dijadikan satu atau tidak ya Kak? Gitu pertanyaannya. Jadi mungkin gini ya sederhananya. Kan kemarin dari Forkom menyalurkan informasi kepada mahasiswa KIPKA maupun BM itu untuk mewajibkannya membuat bidik misi. Membuat bidik misi. Sorry, membuat PKM ya. Membuat PKM maksudnya saya. Oke, kan gitu. Jadi informasi tersebut juga beriringan dengan perintah pembuatan PKM dari masing-masing fakultasnya gitu. Ya. Jadi mahasiswa bidik misi maupun KIPKA ini agak bingung gitu. Ini sama atau enggak gitu. Kira-kira Raden bisa menjelaskan enggak gimana? Oke, jadi mungkin saya akan menjawab sedikit, nanti dibantu oleh pasti dong. Jadi kan seperti yang kita bicarakan dari awal tadi, kewajiban PKM dari Forkom sama dari kemahasiswaan itu sama ya, adik-adik atau teman-teman ya. Soalnya kan
dari Porkom ini hanya menyalurkan informasi dari kemahasiswaan gitu. Jadi kalian yang bidik misi dan KIPKA itu diwajibkan dengan tetap mengumpulkan di fakultas masing-masing gitu. Jadi dari Porkom tuh nggak membuat platform pengumpulan sendiri gitu, nggak, karena mereka juga partnernya dari Pekim dan kemahasiswaan loh. Jadi kita tetap di satu tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan PKM di fakultas masing-masing. Iya, benar. Jadi sekali. mungkin dari Kak Agus ada tambahan? Ya oke, sebenarnya udah cukup jelas sih yang dijelaskan sama Raden itu. Jadi Porkom kembali lagi cuma penyalur informasinya gitu. Jadi kita menyalurkan informasi terkait dengan WR3 itu, atau mungkin kemahasiswaan ya, kemahasiswaan kita pakai kemahasiswaan untuk mewajibkan seluruh mahasiswa KIPKA maupun BM untuk membuat PKM gitu. Dan PKM yang dibuat itu dikumpulkan melalui fakultas masing-masing kan ya? Iya, betul. Fakultas masing-masing gitu. Jadi itu udah termasuk program kampusnya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin bertanya, ini apakah pembuatan PKM di Porkom dan juga di lembaga itu sama atau enggak? Ya itu sama gitu. Kan benar sama kan? Sama. Iya sama itu. Jadi teman-teman buat satu PKM aja nggak apa-apa gitu loh. Ya tapi kalau mau buat lebih boleh kok. Oh iya boleh, boleh banget ya. Boleh. Kalau punya banyak ide ya silakan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin sekiranya bisa menjawab ya. Raden ada tambahan lagi atau enggak? Nggak ada, cukup sih. Itu aja ya. Iya. Oke, mungkin sekarang yang pertanyaan terakhir kali ini ya. Oke, boleh. Pertanyaan terakhir. Om Swastiastu Kak, saya izin bertanya. Saya diajak oleh teman saya untuk membuat PKM yang diperintahkan oleh dosen. Tapi saya juga membuat PKM di bidik misi. Apakah boleh Kak? Terima kasih gitu. Jadi itu pertanyaan kayak yang tadi ya. Ya, kayak yang tadi. Jadi, boleh aja mau kalian buat 2, 3, 4, 5 PKM itu boleh. Dan itu malah jadi apresiasi sendiri nanti dari dosen kalian, karena kan kalian udah buat PKM satu kelompok sama teman bidik misi, kalian buat juga saran dari dosen juga, malah itu jadi apresiasi sendiri ya. Bagus itu teman-teman. Masih mahasiswa baru atau semester berapa lah, tapi kalian udah hebat gitu. Udah hebat. PKM. Terutama dalam membuat PKM nih ya. Udah bagus sekali gitu. Udah sampai diajakin sama dosen loh. Iya, berarti kalian ada dilihat yang beda dari dosennya gitu. Udah ada potensi ya, potensinya tersembunyi. Sekarang giliran kalian untuk mengembangkannya. Iya, mengembangkannya ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin cuma itu ya yang pertanyaan yang bisa kita kumpulkan dari mahasiswa BM maupun KIPKA terkait dengan pengumpulan PKM-nya gitu. Nah, karena ini udah habis gitu loh. Jadi mungkin aku langsung nanya ke Raden aja. Kira-kira Raden ada pesan mungkin ya untuk mahasiswa BM maupun KIPKA yang membuat PKM ini gimana? Baik, jadi mungkin kalau pesan dari saya, tolong teman-teman nanti yang buat PKM itu buatlah PKM secara bersungguh-sungguh, karena ini merupakan salah satu upaya kita nih dari masing-masing mahasiswa untuk membantu mencapai visi dan misi dari Undiksa. Nah, jadi kalian jangan berpikir bahwa kalian di Undiksa ini cuman kuliah, dapat mata kuliah dari dosen, terus kalian dapat duit ini beasiswa gitu. Jangan berpikiran seperti itu aja. Jangan kalian jadi mahasiswa kupu-kupu lah. Gitu. Ya. Apa kupu-kupu bayangannya? Kuliah pulang. Gitu. Jadi kalian juga punya kontribusi sebenarnya untuk Undiksa sendiri. Seperti yang membuat PKM ini, kalian udah ikut membantu mewujudkan visi dan misi dari Undiksa sendiri. Jadi tolong dibuat secara bersungguh-sungguh, dan nanti kami dari panitia akan memaksimalkan fasilitas untuk pembuatan PKM-nya kalian. Bahkan untuk pembuatan PKM yang tahun lalu aja dari Pekim ikut turun tangan untuk membantu merevisi administrasi dari PKM kalian itu. Jadi nggak usah khawatir kalau masalah fasilitas, nanti akan kami bantu dari Pekim sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan dari kemahasiswaan juga bakalan membantu. Serta untuk masalah informasi-informasi lebih lanjut itu kalian bisa lihat di Instagram Pekim, di YouTube-nya, dan juga mungkin nanya ke kakak-kakak Pekimnya, ke kakak-kakak Porkom juga bisa gitu. Iya, bisa, nanti bisa. Mungkin ya kita kolaps lah gitu, menjawab pertanyaan dari adik-adik semua, dari teman-teman semua. Iya, benar sekali ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Raden gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk dalam pembuatan PKM ini diharapkan untuk lebih bersungguh-sungguh gitu. Jadi untuk masalah hasilnya nanti bakalan dibantu sama Pekimnya loh. Ya, betul. Jadi kita cukup berterima kasih juga sama Pekim ini, karena udah membantu kita dalam memaksimalkan ide yang kita punya gitu ya. Betul. Jadi itu teman-teman semuanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab gitu pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu. Semoga teman-teman juga tercerahkan karena masih banyak yang aku rasa masih bingung gitu loh terkait dengan PKM ini gitu. Karena mungkin informasinya yang masih belum terlalu mengarah ke mereka gitu ya. Belum terlalu jelas lah gitu. Ya, mungkin bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kita gitu selaku penyalur informasinya gitu ya. Oke, karena ini udah habis. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Raden itu udah menyempatkan waktunya, udah datang gitu dari jauh-jauh dari Riau, bener kan? Enggak dari depan, dari kos-kosan ya.
Kan asalnya dari Rio. Ya maksudnya nggak mungkin jauh-jauh dari Rio untuk podcast Iya, aja. yang benar sih. Cuma hyperbola nih. Hyperbola. Oke. Terus dulu deh. Oke. Jadi untuk yang terakhir mungkin kita jargon dulu deh. Kira-kira kalau di Pekim gimana jargonnya? Kalau dari Pekim jargonnya itu kalau misalnya saya bilang UKM Pekim gitu, nanti teman-teman semua bilang luar biasa. Luar biasa gitu ya itu. Kalau dari Forkom gimana? Kalau dari Forkom gini, kalau saya bilang Forkom, yang jawab tuh bergema gitu. Oh, bergema. Oke, mungkin kita coba aja kali ya. Bisa collab nih. Punya salah satu collab sih. Mungkin dari Pekim dulu deh. Oke, dari Pekim. Raden yang mimpin. Oke, nanti waktu saya bilang UKM Pekim, kita bilang luar biasa. Luar biasa. Kayak gini kan? Ya, luar biasa. Luar biasa. Oke, saya mulai ya. Ya, oke. UKM Pekim, Luar biasa. Forkom bergema. Ya, oke. Jadi sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton.